Kedua orang prajurit Sandi Jipang yang telah terbiasa mencari berita di berbagai keadaan tidak mengalami kesulitan apapun ketika harus menyusup di keramaian di depan Sanggrahan Prawoto. Gendon dan Ranu pun yang seakan-akan tidak saling mengenal berjalan mendekati beberapa orang yang sedang asik berbicara. "Kisana, sedang ada apa di daerah Prawoto ini? Kelihatan seperti ramai sekali," tanya Gendon pada seorang anak muda yang berada di sana. "Kanjeng Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari telah meninggal dunia. Mereka telah terbunuh tadi malam." Kok kelihatannya bukan orang dari daerah Prawoto di sana?" kata anak muda itu. "Aku bukan orang dari Prawoto. Aku berasal dari daerah Semarang," kata Gendon. "Kau akan pergi kemana di sana?" tanya anak muda itu yang melihat orang itu membawa sebuah bungkusan. "Aku akan pergi ke tempat pamanku yang menjadi nelayan di daerah Rembang." "Apakah desa Rembang masih jauh dari sini di sana?" tanya Gendon. "Sudah dekat. Nanti pada waktu matahari mencapai puncak langit, setelah melewati Juwono, kau akan tiba di desa Rembang," kata anak muda itu. "Ya Kisana," kata Gendon. Kemudian ia pun berjalan mendekati seorang tua yang sedang bercerita kepada beberapa orang di sekitarnya. "Aku tak mengira kalau Kanjeng Sunan Prawoto telah meninggal bersamaan dengan Kanjeng Prameswari," kata seorang tua yang rambutnya telah memutih. "Ya, memang harus begitu. Jodoh, rezeki, pati, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya," kata orang yang berada di sebelahnya. "Untunglah Kanjeng Sunan Prawoto juga telah mampu membunuh orang yang membunuhnya," kata orang itu. "Dari mana kau mengetahuinya? Kok kemarin sehari penuh pergi berdua bersama aku?" kata orang yang di sebelahnya. "Kemenakanku yang cerita padaku. Kau tahu kemenakanku seorang prajurit Wiro Tamtomo yang tadi malam sedang bertugas mengejar pembunuh lainnya yang melarikan diri. Kemenakanku sempat mencari orang itu di sekitar rumahku," cerita orang itu. "Kalau begitu Kanjeng Sunan Prawoto mampu membunuh orang yang membunuhnya, jadi keduanya telah meninggal dunia?" tanya temannya. "Ya, mereka berdua telah mati sampyuh," kata orang tua yang berambut putih. Tanpa menarik perhatian, perlahan Gendon melangkah menjauhi pesanggrahan. Setelah bayangan tubuhnya hilang tertutup bayangan pohon, maka Ranu pun perlahan-lahan menyusul berjalan ke arah jalan yang telah dilalui temannya. Keduanya masih terus berjalan. Setelah agak jauh, maka Ranu pun mempercepat langkahnya hingga menyusul temannya yang berada di depannya. "Celaka, ternyata Kirangkut telah mati bersama Sunan Prawoto," kata Gendon setelah Ranu berhasil menyusul dan telah berjalan di sampingnya. "Ya, kalau Kirangkut terbunuh berarti keris Kyai Setan Kober berhasil direbut prajurit Demak," kata Ranu. "Padahal keris itu adalah keris pusaka Kanjeng Adipati Aryo Penangsang, keris yang menjadi sifat kandel Kadipaten Jipang," sahut Gendon. "Ya, saat ini keris itu berada di tangan perwira Wiro Tamtomo Demak. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Ranu. "Kita secepatnya pulang ke Jipang. Kita laporkan semuanya kepada Kanjeng Adipati Aryo Penangsang. Kalau Sunan Prawoto, Kanjeng Prameswari dan Kirangkut, ketiganya telah terbunuh," kata Gendon. "Baik, marilah kita ambil kuda-kuda kita yang berada di pinggir hutan," sahut Ranu. Keduanya pun segera mempercepat langkahnya menuju ke pinggir hutan Prawoto, tempat ditambatkannya kuda-kuda mereka. 3 ekor kuda itu masih tertambat di cabang pohon ketika Gendon dan Ranu tiba di tepi hutan Prawoto. Dengan cepat keduanya melepas tali kendali kuda yang masih tertambat di cabang pohon. Di dalam kerimbunan beberapa bayangan pohon besar,
"Gendon, kau berangkatlah lebih dulu. Kau pacu kudamu sampai ke Jipang. Aku berkuda di belakangmu dengan menggandeng kuda Kirangkut," kata Ranu. "Baik, aku akan berangkat sekarang," kata Gendon sambil naik ke punggung kuda. Bungkusannya pun telah disangkutkan di pelana kudanya. "Ya, hati-hati, jangan berpacu terlalu kencang, supaya napas kudamu tidak putus di jalan," kata Ranu. Saat kemudian seekor kuda yang di punggungnya terdapat prajurit sandi Jipang, Gendon, telah berpacu di jalan yang menuju ke arah selatan. Di belakangnya Ranu, seorang prajurit sandi lainnya, sudah berada di punggung kuda yang berjalan sambil menuntun seekor kuda yang tidak ada penumpangnya. Gendon menunggang kudanya meninggalkan hutan Prawoto tanpa menghiraukan dinginnya udara pagi. Ia terus maju kudanya cepat sekali, meninggalkan debu-debu berterbangan yang dihamburkan oleh kaki-kaki kudanya. Matahari naik ke langit semakin tinggi. Pagi itu kuda yang ditunggangi Gendon pun masih terus berlari di jalan yang menuju Kabupaten Jipang. Semakin lama Gendon pun menjadi berdebar-debar. Ia pun menjadi semakin gelisah. Apa nanti yang akan dikatakan oleh Kanjeng Adipati Arya Penangsang setelah mengetahui keris Kyai Setan Kober kini berada di tangan prajurit Wiro Tamtomo, kata Gendon dalam hati. Bagaimana nanti kalau Kanjeng Adipati menyuruhku untuk mengambil kembali keris Kyai Setan Kober ke Pesanggerahan Prawoto, kata Gendon sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Meskipun aku dulu seorang pencuri, tapi betapa beratnya kalau sekarang aku disuruh mencuri kembali keris Kyai Setan Kober yang kini berada di tangan para prajurit Wiro Tamtomo Demak, kata Gendon dalam hati. Kuda yang ditunggangi Gendon masih berlari terus menuju Kadipaten Jipang, meninggalkan Ranu yang berkuda jauh di belakangnya. Sementara itu salah seekor kuda yang ditunggangi oleh prajurit Wiro Tamtomo yang akan mengabarkan berita layu ke Sunan Kudus setelah sampai di depan gerbang Panti Kudus. Prajurit itu pun turun dari kudanya dan ketika beberapa orang santri berjalan mendekatinya, ia pun bertanya, "Kanjeng Sunan Kudus ada di tempat? Kanjeng Sunan Kudus sedang sakit. Sudah sejak kemarin Kanjeng Sunan Kudus sakit dan terbaring di kamarnya. Saat ini Kanjeng Sunan Kudus berpesan tidak bisa menerima tamu," kata salah seorang santri yang menyambutnya. "Kalau begitu, sampaikan kepada Kanjeng Sunan Kudus ada berita layu dari Pesanggerahan Prawoto," kata prajurit Wiro Tamtomo yang menjadi utusan dari Pesanggerahan Prawoto. Utusan itu pun kemudian menceritakan tentang meninggalnya Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari, dan santri itu pun berjanji akan menyampaikan berita layu itu kepada Sunan Kudus. Ketika matahari tepat berada di puncak langit, beberapa prajurit yang melakukan perjalanan menuju Kalinyamat, Demak maupun Kadilangu telah tiba di tempat yang dituju pada waktu yang hampir bersamaan. Di Pesanggerahan Kalinyamat, Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat beserta Ratu Kalinyamat terkejut ketika seorang prajurit Wiro Tamtomo mengabarkan tentang meninggalnya Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari. "Jadi keduanya telah terbunuh semalam?" tanya Ratu Kalinyamat. "Ya Kanjeng Ratu," kata utusan itu. "Siapa pembunuhnya?" tanya Ratu Kalinyamat. Sorot matanya pun memancar kemarahan. "Saya tidak tahu Kanjeng Ratu," jawab prajurit Wiro Tamtomo itu. "Bagaimana dengan Pangeran Pangiri? Apakah ia selamat?" tanya sang ratu. "Ya, Kanjeng Ratu, Pangeran Pangiri telah selamat," kata prajurit Wiro Tamtomo itu. "Baik, kami sekarang juga akan berangkat ke Prawoto," kata Pangeran Hadiri. Setelah itu Pangeran Kalinyamat pun segera memerintahkan untuk mempersiapkan keberangkatan rombongan Kalinyamat ke Prawoto.
Beberapa saat kemudian rombongan dari Pesanggrahan Kalinyamat telah berangkat menuju Pesanggrahan Prawoto. Ratu Kalinyamat telah berada di punggung kuda bersebelahan dengan Pangeran Hadiri. Hampir sama dengan utusan yang datang di Kalinyamat, utusan yang menuju Kadilangu juga telah bertemu dengan Sunan Kalijogo. Sedangkan yang menuju ke Keraton Demak telah menemui Tumenggung Gajah Birowo serta Patih Wonosalam. Di Pesanggrahan Prawoto saat ini yang bertugas Ki Rangga Pideksa, tanya Tumenggung Gajah Birowo. Betul Ki Tumenggung, yang bertugas Ki Prawoto adalah Ki Rangga Pideksa dan Ki Lurawirya, kata prajurit Wirotamtomo. Tumenggung Gajah Birowo segera mengutus beberapa prajurit untuk memberitahu berita layu ini kepada semua tumenggung Kesultanan Demak. Tumenggung Gajah Birowo pun kemudian memberitahukan ke Ibu Suri, ibu dari Sunan Prawoto, dan beberapa saat kemudian beberapa rombongan dari Demak telah berangkat secara berkelompok menuju Prawoto. Puluhan orang prajurit Wirobrojo, Wiromanggolo maupun prajurit Patang Puluhan telah berangkat ke Prawoto. Hampir bersamaan dengan keberangkatan rombongan dari Demak, telah berangkat pula rombongan Sunan Kalijogo dari Kadilangu bersama beberapa orang santrinya. Matahari pun telah sedikit condong ke barat. Prajurit yang diutus ke Jipang telah sampai di dalam Kadipaten Jipang Panolan. Anderpati yang sedang berada di pendopo segera menemui utusan yang berpakaian prajurit Wirotamtomo, Kasultanan Demak. Mohon diizinkan untuk menghadap Kanjeng Adipati Arya Penangsang untuk menyampaikan berita layu dari Pesanggrahan Prawoto, kata utusan itu. Baik, tunggulah di pendopo, akan saya sampaikan kepada Kanjeng Adipati, kata Anderpati. Lalu ia pun melangkah menuju ruang dalam. Di ruang dalam, Arya Penangsang bersama Patih Metaun sedang menunggu kedatangan abdi setianya yang menjadi pemimpin prajurit Jipang. Rangkut yang sedang diutus mengerjakan tugas berat di Prawoto bersama dengan dua orang prajurit sandi Jipang. Hampir bersamaan keduanya menengok ke arah pintu ketika melihat Anderpati terlihat masuk ke ruang dalam. Ada apa Anderpati? Kata Penangsang yang sedang duduk dihadap oleh Patih Metaun ketika mengetahui Anderpati masuk ke ruang dalam. Ada utusan dari Pesanggrahan Prawoto, Kanjeng Adipati, kata Anderpati. Suruh dia masuk, kata Adipati Jipang. Anderpati pun segera keluar dan saat kemudian ia pun masuk bersama utusan dari Pesanggrahan Prawoto. Utusan dari Pesanggrahan Prawoto? Tanya Adipati Jipang. Ya Kanjeng Adipati, kata prajurit Wirotamtomo itu. Berita apa yang kau bawa dari Pesanggrahan Prawoto? Tanya Arya Penangsang. Berita layu Kanjeng Adipati. Kanjeng Sunan Prawoto telah meninggal dunia, terbunuh bersama Kanjeng Prameswari, kata utusan itu. Kapan peristiwa itu terjadi? Tanya Arya Penangsang. Tadi malam, pada saat wayah sepi wong, Kanjeng Adipati, kata prajurit itu. Dendam telah terbalas, kata Arya Penangsang dalam hati. Dan di sudut bibirnya terlihat sebuah senyum kepuasan. Tapi senyum itu dengan cepat menghilang ketika teringat ternyata Kanjeng Prameswari juga ikut terbunuh bersama suaminya. Bodoh sekali. Mengapa Rangkut juga membunuh Ratu Prawoto? Katanya dalam hati. Pada Prameswari itu tidak ada hubungan apapun dengan terbunuhnya Ayahanda Pangeran Sekarsedo Lepet, kata Penangsang dalam hati. Yang mempunyai persoalan denganku hanya Sunan Prawoto, dan sekarang hutangnya pun telah lunas. Seharusnya Rangkut tidak perlu membunuh Prameswari, kata Adipati Jipang dalam hati, menyesalkan tindakan Rangkut yang telah membunuh Kanjeng Prameswari. Setelah beberapa saat mereka berdiam diri, maka Arya Penangsang kemudian bertanya pada prajurit Wirotamtomo itu. Prajurit, lalu siapakah orang yang telah berani membunuh Sultan Demak beserta Prameswari? Tanya Arya Penangsang.
Saya tidak tahu Kanjeng Adipati, jawab utusan itu. Baiklah, kalau begitu apakah sekarang kau akan langsung pulang ke Prawoto, prajurit? Kata sang Adipati. Ya Kanjeng Adipati, tapi nanti saya akan singgah bentar di Desa Tarup, tempat kediaman paman saya, kata utusan itu. Desa Tarup, desa yang terletak di sebelah utara Desa Selo. Desa itu tidak begitu jauh dari Desa Selo, tanya Aryo Penangsang. Betul Kanjeng Adipati, jawab prajurit Wirotamtomo itu. Kemudian kepada Derpati, Adipati Jipang berkata, Derpati, kau urus utusan ini, beri dia bekal untuk kembali ke Prawoto. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Derpati. Lalu ia dan prajurit Wirotamtomo bersama-sama keluar dari ruang dalam. Setelah Derpati bersama prajurit itu keluar dari ruang dalam, maka yang berada di ruang dalam hanyalah Aryo Penangsang bersama Patih Metaun. Paman Metaun, kata Aryo Penangsang. Ya Kanjeng Adipati, jawab Patih Metaun. Paman tidak usah pulang dulu. Paman di sini dulu menunggu pulangnya Rangkut dan 2 orang prajurit Sandi. Perhitunganku sebelum menjelang malam, mereka akan tiba di Jipang, kata Aryo Penangsang. Baik Kanjeng Adipati, jawab Patih Metaun. Ya pun sebentar lagi akan tiba. Sinar matahari telah berwarna sedikit kemerahan. Panasnya pun sudah jauh berkurang. Dan pada saat menjelang matahari terbenam, yang ditunggu-tunggu oleh Adipati Jipang telah datang. Gendon yang berada di punggung kuda baru saja tiba di depan pendopo Kadipaten Jipang. Gendon turun dari punggung kudanya, denyut jantungnya semakin kencang. Sebentar lagi ia akan bertemu dengan Adipati Aryo Penangsang. Apapun yang terjadi nanti, aku harus melaporkan semuanya pada Kanjeng Adipati. Mudah-mudahan Kanjeng Adipati tidak marah, karena keris Kiai Setan Kober sekarang berada di tangan prajurit Wirotamtomo Demak, kata Gendon dalam hati. Kemudian kakinya pun melangkah menuju ke pendopo Kadipaten Jipang. Di pendopo, Gendon pun kemudian berjalan mendekati Adipati yang sedang duduk bersama 2 orang prajurit Jipang. Kakang Derpati, aku baru saja datang dari Pesanggerahan Prawoto. Mohon dapat menghadap Kanjeng Adipati Aryo Penangsang, kata Gendon. Kok Gendon, kau yang berangkat ke Pesanggerahan Prawoto bersama Ki Rangkut kemarin pagi? Tanya Derpati. Betul Kakang Derpati, jawab Gendon. Derpati bangkit berdiri, lalu ia bersama Gendon berjalan menuju ruang dalam untuk menghadap Aryo Penangsang yang sedang duduk berdua bersama Patih Metaun. Mereka berdua berhenti depan pintu menunggu perintah untuk memasuki ruang dalam. Ada apa Derpati? Tanya Patih Metaun. Tugas Sandi yang diutus ke Pesanggerahan Prawoto telah datang, ingin menghadapkan dengan Adipati, jawab Derpati. Aryo Penangsang mengangkat wajahnya, ia pun heran dan bertanya dalam hati. Utusan yang datang dari Prawoto yang menghadap kepadanya bukan 3 orang, tetapi hanya seorang saja. Masuklah, perintah Aryo Penangsang. Gendon pun segera masuk ke ruang dalam, sedangkan Derpati kembali berjalan ke pendopo. Kok prajurit Sandi yang berangkat bersama Rangkut ke Pesanggerahan Prawoto? Siapa namamu? Tanya Adipati Jipang. Betul Kanjeng Adipati, nama saya Gendon, jawab Gendon. Kau datang dari Prawoto? Mengapa kau menghadapku seorang diri? Di mana Rangkut dan temanmu yang seorang lagi? Tanya Penangsang. Ceritanya panjang Kanjeng Adipati. Perjalanan kami semula lancar. Kami sampai di Pesanggerahan Prawoto pada saat sore hari, kata Gendon bercerita. Coba kau ceritakan semuanya Gendon, kata Aryo Penangsang. Gendon pun kemudian bercerita sejak mereka berangkat, kemudian ia berhasil masuk Pesanggerahan. Setelah itu ia dikejar oleh para prajurit Wirotamtomo. Lalu diceritakan pula ketika ia bersama Ranu mendengarkan cerita tentang terbunuhnya Rangkut dari orang-orang yang berada di luar pagar Pesanggerahan Prawoto.
Jadi Rangkut telah mati Sampyo bersama Sunan Prawoto? Tanya Ryo Penangsang. Ya Kanjeng Adipati, jawab Gendon yang dadanya semakin berdebar-debar. Jadi keris pusaka sifat kandel Kadipaten Jipang, Kiai Setan Kober, sekarang berada di tangan prajurit Wirotamtomo Demak? Tanya Ryo Penangsang dengan nada yang semakin dalam. Ya Kanjeng Adipati, jawab Gendon yang denyut nadinya semakin kencang.